Halo, selamat siang teman-teman mahasiswa. Kembali lagi di perkuliahan praktikum pemrograman berbasis web. Oke, di bagian praktikum ini saya akan melanjutkan proyek kita yang sebelumnya, yaitu tentang migration, seeding, dan Faker ya. Jadi di sini saya hanya akan menampilkan data menggunakan Eloquent. Oke, jadi di sini saya itu belum melibatkan view. Jadi di sini saya hanya melibatkan untuk routing, kemudian controller dan model ya. Jadi sebelumnya ketika kita praktikum pertemuan atau minggu ke-12, kita gunakan adalah query builder ya. Nah, di query builder itu kita mengabaikan model. Nah, di sini kita akan menggunakan model untuk menampilkan data tersebut. Nah, oke. Yang pertama, silakan teman-teman copy ini, code yang ini di copy. Kita akan membuat model dengan nama mahasiswa di sini. Oke, silakan di copy saja di bagian ini ya. Oke. PHP artisan make titik 2 model, karena kita akan membuat model, jangan ada spasi ya di bagian ini. Kemudian nama model kita nanti adalah mahasiswa. Saya enter saja. Oke, modelnya sudah sukses saya buat. Letak modelnya di mana? Modelnya itu ada di app. Teman-teman buka saja app. Nah, modelnya ada di app. Nah, ini. Modelnya adalah mahasiswa.php. Kita buka saja model kita. Untuk yang mahasiswa seeder saya close dulu. File migration-nya juga saya close. Oke. Welcome blade-nya juga saya close. Karena di sini saya akan menggunakan untuk root-nya ini ya. Kita akan lakukan routing nanti di sini. Kemudian model mahasiswa. Dan satu lagi, saya juga butuh yang namanya controller mahasiswa. Ini saya copy saja. Sama saja ya, perintahnya itu sama. Teman-teman perhatikan, PHP artisan make, PHP artisan make, model untuk membuat model, kemudian nama modelnya. Nah, controller untuk membuat controller, kemudian nama controllernya. Di sini saya buat nama controllernya adalah mahasiswa controller. Oke, kalau sudah di enter saja. Controllernya juga sudah dibuat di sini. Oke. Kita cek controllernya di HTTP, kemudian controller, di sini sudah ada mahasiswa controller. Oke, saya tarik ya ke bagian ini. Nah, kita punya, oke, kita akan melibatkan 3 file ini saja. Di sini saya buat rootnya dulu untuk kita untuk daerah ke controllernya. Saya buat rootnya di sini. Metodenya adalah get. Oke, kemudian titik 2 mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Nanti ini adalah URL-nya ya. Jadi kalau saya ketikkan di sini /mahasiswa misalkan. Nah, dia akan mengeksekusi sebentar. Salah ya. Oke, ini dia akan mengeksekusi ke controllernya. Hanya saja di sini belum saya buat controllernya ya. Jadi tidak ditemukan. Oke, controllernya tadi adalah yang ini ya, mahasiswa controller, kemudian add, nama metodenya nanti apa? Index. Hanya saja metodenya belum saya buat. Oke, jangan lupa semikolonnya, karena bukan pakai pattern ya. Oke, saya reload. Error. Kenapa errornya di sini? Mahasiswa controllernya itu sudah ada. Yang tidak ada hanya metode indeksnya. Metode indeksnya itu belum ada di mahasiswa controller. Oke, sekarang kita buat dulu metode. Nah, di sini ya. Oke, public function. Nama metodenya tadi adalah index. Sesuaikan yang ada di ini ya, di sini. Nah, ini index. Oke, kalau sudah index, karena ini metode, harus dibuat seperti ini. Oke, saya akan kembalikan dulu sebuah string untuk memastikan bahwa sudah benar ya. Coba misalkan halo UKDW misalkan. Oke, kurang semikolon lagi di sini. Oke ya, kalau sudah kita jalankan, kita reload. Nah, jadi dia udah ke controllernya. Sekarang saya akan mengambil data yang ada di database. Nah, kemarin kita udah belajar bahwasannya yang terlibat dengan database itu bukan controller, melainkan model. Nah, sekarang kita buat di sini. Kita akan buat satu properti. Kemarin kita sudah belajar di dasar pemrograman APC ya tentang properti ini. Kita akan buat properti di sini
dengan nama, misalkan namanya itu adalah tabel ya, kita gunakan nama tabel. Nah, seperti ini. Ini kita copy saja. Jadi namanya itu harus tabel ya di sini ya, table. Nah, seperti ini. Kita akan melibatkan nama controller karena ini di apa? Karena di sini satu model itu setahu saya sepengetahuan itu satu tabel ya, satu model itu satu tabel. Jadi jika ada satu tabel mahasiswa, artinya satu model mahasiswa ini akan mengelola tabel mahasiswa saja. Nah, seperti itu. Oke, kenapa modelnya mahasiswa? Karena bukan, kenapa value daripada properti kita ini mahasiswa? Mahasiswa ini adalah nama tabel kita. Kalau misalkan teman-teman punya tabel namanya bukan mahasiswa di sini, tapi tbl underscore mahasiswa misalkan. Jadi di sini juga teman-teman gunakan yang tbl underscore mahasiswa. Jadi ini adalah nama tabelnya ya, nama tabel yang ada di database-nya. Oke, kalau sudah, jadi di controller itu sudah tidak connect lagi ke yang namanya database. Nah, jadi di sini kita hanya perlu koneksi ke modelnya tadi. Oke, gimana cara koneksi ke modelnya? Kita akan buat mahasiswa seperti ini. Oke, nama modelnya tadi, mahasiswa itu apa? Mahasiswa adalah nama modelnya. Kemudian kalian gunakan yang all. Mana yang all? Nah, ini method all. Jadi method all itu untuk digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di database. Nah, ini kita tampung dulu ke dalam sebuah variabel karena nanti akan kita panggil datanya satu-satu. Oke, seperti ini ya. Untuk pemanggilan datanya kita gunakan for each. Oke. Di sini kita gunakan for each. Di sini saya belum melibatkan ini ya, penggunaan view-nya. Jadi saya hanya akan menampilkan datanya ini di controllernya. Oke, seperti itu. MHS ASM misalkan $M ya, $M. Oke, kalau sudah kita coba echo misalkan siapa ini, nama misalkan. Oke, kita cek ya, udah benar di sini. Oh, kita belum gunakan. Oke, sebentar, sepertinya tidak masalah tanpa ini ya, asal dia menggunakan. Oke, sebentar, ini kita tidak masuk ke view, jadi tidak bisa menggunakan blade templating. Sebentar, jadi harus menggunakan kurung awal buka dan tutup. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba dulu hasilnya seperti apa. Oke, di sini errornya controller mahasiswa not found. Sebentar. Oh ya, ini salah ya penulisannya, mahasiswa. Oke, yang benar seperti ini ya. Oke, sebentar, apalagi mahasiswa. Sebentar, kita cek dulu kesalahannya di mana. Oke, di sini saya belum ambil modelnya. Jadi, model yang tadi kita buat itu belum saya import ke sini, belum saya use. Jadi, gimana? Kita use dulu. Use. Modelnya itu di mana? Tadi kita punya model namanya mahasiswa ya. Ini saya minimize dulu. Oke, mahasiswa itu letaknya di app. Jadi di sini saya ke app, kemudian backslash ya. Kemudian masuk ke mahasiswanya. Mahasiswa seperti ini. Oke, kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah, jadi ya. Oke, datanya udah masuk nama-nama mahasiswanya. Mungkin kita perlu ini ya. Atau kita perlu ini saja. Kita perlu ini. Kita perlu echo BR-nya ya. Kita perlu BR di sini. Oke, untuk enternya.
Nah, datanya ini, data nama-namanya seperti ini sudah tampil. Jadi kita sudah menggunakan model yang ada di mahasiswa. Nah, gimana kalau misalkan ini saya ubah tabel MHS? Kita lihat hasilnya seperti apa. Error ya. Base table or view not found. Jadi, dia akan mengambil yang ada di db_ukdw tabel mahasiswa itu doesn't exist. Jadi, di database db_ukdw tabel tbl_mahasiswa itu tidak ada tabel dengan nama ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus gunakan nama yang sesuai dengan nama tabel yang ada di database kita. Oke. Kalau kita ingin menampilkan semuanya, ini di copy saja. Saya sudah buat. Nah, ini di copy karena datanya juga sama. Oke. Kita paste saja ya di sini. Oke. Oke, sebentar, ada yang error sepertinya. Oh, salah ya. Ini model. Ini salah. Ini model. Oke, sebentar. Saya copy lagi saja. Oke. Nah, ini model ya. Harusnya tambahnya itu di controller. Oke, ini saya copy di bagian ini ya. Kita copy saja, kita paste. Oke, hasilnya seperti ini. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nama, kemudian hanya saja di sini belum ada tabelnya. Teman-teman bisa buat tabel atau bisa langsung teman-teman direct ke view saja ya. Kalau teman-teman mau direct ke view, bisa di return saja. Misalkan kalau teman-teman mau buat view-nya, bisa return kalau tidak salah seperti ini. View, nama view-nya apa? Misalkan nama view-nya mahasiswa. Oke, seperti ini. Nah, kita buat array-nya untuk datanya nanti. Ini MHS. Seperti ini ya kalau tidak salah. Oke, MHS. Oke, ini kurang. Nah, seperti ini view mahasiswa. Nah, ini kalau teman-teman mau return ke view. Jadi, teman-teman buat view dulu dengan nama mahasiswa, kemudian buat tabel untuk menampung datanya ini. Nah, ini dihapus. Oke, ini dihapus seperti ini jadinya. Oke. Karena ini saya gunakan di bagian ini dulu, jadi saya tidak gunakan view-nya. Oke, kita sudah jadi ya. Oke, selanjutnya selain menampilkan semua data mahasiswa tadi, teman-teman juga bisa melakukan pencarian apa ya? Pencarian berdasarkan nama. Jadi, teman-teman cukup menggantikan metodenya. Sebelumnya metodenya itu all, kita ganti dengan metode where. Parameternya, kita akan mengambil nama Brigita Monik di kolom nama. Oke, saya copy saja. Jangan lupa tambahkan get ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kita gunakan di sini pertama metode where dulu, kemudian kita get, kita ambil datanya. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini nama itu adalah kita melakukan pencarian berdasarkan pada namanya. Nah, ada tidak Brigita Monik pada nama ini? Oke, kita langsung jalankan saja. Hasilnya seperti apa? Nah, ini dia. Jadi yang ditampilkan hanya yang memiliki nama Brigita Monik. Misalkan saya ingin menampilkan apa? Jurusan sistem informasi misalkan. Nah, di sini saya ganti jurusan. Oke, di sini saya ganti sistem informasi. Sistem informasi. Perhatikan ya ini uppercase case-nya, huruf besar huruf kecilnya perhatikan. Oke, kita cek. Sama ya, sistem informasi juga karena ada di apa namanya, atau mungkin yang beda ya, yang beda misalkan Sudan, misalkan yang bahasanya bahasa Sudan misalkan ya, kita akan tampilkan di sini. Jadi di bahasa Sudan misalkan.
Sudan itu huruf besar atau kecil tadi? Kita cek. Oke, ada ya di sini Sudan ya yang ini. Oke, yang ditampilkan adalah Sudan. Nama mahasiswanya Raspati Ramadan SA. Jadi mahasiswanya sudah selesai S1 ya. Oke, kalau sudah kita cek lagi apa saja yang bisa dilakukan oleh Eloquent. Nah, jadi untuk menampilkan berdasarkan menggunakan ini ya, menggunakan apa? Operator yang ini operator apa? Pembanding ya. Jadi teman-teman bisa gunakan where, tapi di sini parameternya diubah. Misalkan jenis kelaminnya yang satu. Nah, itu artinya kita menampilkan. Nah, ini ada dua parameter. Kita akan tambahkan satu parameter di sini. Yang akan saya tampilkan adalah yang punya jenis kelamin. Oke, di sini satu. Jenis kelaminnya itu sama dengan satu. Satu itu adalah yang pria ya. Saya save dulu. Oke, kita jalankan. Nah, ini mahasiswa yang ini adalah jenis kelaminnya adalah satu. Tapi di sini namanya ada yang cewek ya, karena ini data jenis kelamin tadi kita random. Karena hanya untuk pengujian ya, bukan data asli, tapi data untuk pengujian. Jadi tidak masalah. Oke, apalagi yang bisa dilakukan oleh Eloquent? Melakukan pencarian, bisa juga kita bisa gunakan ini, query seperti ini ya. Oke. Selain itu, apalagi? Bisa juga melakukan membuat halaman ya. Jadi di sini halamannya hanya per halamannya. Jadi menampilkan data per halaman seperti itu kan bisa gunakan metode paginate. Oke. Atau kita coba yang ini dulu. Nah, ini kita ganti jadi pakai like ya. Jadi misalkan di sini nama. Oke, nama saya gunakan like. Jadi query untuk pencarian itu adalah like ya. Misalkan kalau misalkan saya tulis seperti ini, artinya saya akan menampilkan nama mahasiswa yang huruf akhirannya itu A. Oke, kita cek. Nah, ini nama mahasiswa yang huruf akhirannya A. Jadi A, ini A semua ya. Wacana A juga. Nah, kalau seperti ini, saya balik ya misalkan. A-nya di depan. Saya menampilkan mahasiswa yang huruf awalannya itu A. Kita cek di sini. Nah, ini mahasiswa yang huruf awalannya A. Ada Amelia, Anita, Anom, dan Arta. Oke, seperti itu ya. Kemudian, gimana? Saya ingin menampilkan mahasiswa. Saya tidak peduli huruf A-nya itu ada di bagian akhir namanya atau di bagian awal namanya. Yang penting mengandung huruf A. Saya bisa gunakan bentuk parameternya seperti ini. Kita cek ya. Nah, ini ada banyak sekali. Mungkin saya batasi ya. Mungkin itu mungkin tidak banyak ya. Nah, seperti ini. Jadi yang ditampilkan mahasiswa yang namanya mengandung huruf E. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba yang terakhir yaitu paginate. Kita sudah menggunakan ini ya di query builder. Kita gunakan lagi di sini. Nah, ini juga bisa. Oke, tanpa perlu menggunakan get. Jadi sudah ini ya, sudah include get. Oke, kita cek data yang ditampilkan harusnya hanya 5. Oke, ini data yang ditampilkan 5 ya. Oke, gimana kalau misalkan saya ingin menampilkan 10 data? Tinggal kalian ubah saja parameter paginate-nya menjadi 10. Nah, seperti ini ya. Oke. Sudah 10. Oke, udah 10 ya. Misalkan di sini kalau menampilkan Bapak misalkan 20 data, 20 data juga bisa di sini. Misalkan di sini saya tampilkan 20 data misalkan. Oke, ini 20 data ya yang ditampilkan. Oke, udah selesai ya. Jadi untuk praktikum kali ini saya sudah menggunakan model. Hanya saja model yang saya gunakan itu tanpa melibatkan view. Nah, ini modelnya, nama modelnya adalah mahasiswa. Nama tabelnya mahasiswa di sini. Selain bisa menampung nama tabel, kita juga bisa menampung ID ya atau primary key dari tabel kita. Seperti itu. Nanti kita akan buat CRUD menggunakan Eloquent.
di pertemuan ke-14 atau pertemuan terakhir. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, sampai pada ini ya, menampilkan data menggunakan model. Next, selanjutnya mungkin kita coba gunakan model, controller, dan view untuk menampilkan data ya. Nah, jadi sudah lengkap. Jadi kita sudah menggunakan Laravel dengan benar ya. Jadi konsep MPC sudah kita gunakan dengan benar juga. Oke. Sampai di sini untuk praktikum. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan praktikum. Terima kasih.